Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'aina tadhhabun? Fa'aina tadhhabun? Sebuah kisah unik dari Rasulullah SAW. Kisah tentang seseorang yang ingin sekali bersedekah, tapi tanpa ia sadari, sedekahnya ia berikan kepada pencuri, pezina, dan orang kaya, orang-orang yang tidak berhak menerima sedekah. Anehnya, Allah menerima sedekahnya. Kisah ini diceritakan Rasulullah SAW saat berkumpul bersama sahabat. Kisah ini menceritakan seseorang yang ingin sekali melakukan sedekah, tetapi tanpa ia sadari, sedekahnya ia berikan kepada orang-orang yang tidak berhak atas sedekahnya. Diceritakan pada malam hari sebelum ia sedekah, ia memohon kepada Allah agar dipertemukan dengan orang-orang yang membutuhkan sedekah. Karena keyakinannya kepada Allah, keluarlah ia pada malam hari mencari orang untuk ia beri sedekah. Ia bertemu dengan seorang pria, kemudian ia berikan sedekahnya. Kemudian pada keesokan harinya ia mendengar kabar bahwa semalam ada seorang pencuri yang mendapatkan sedekah. Mendengar hal itu, ia bergegas memohon ampunan kepada Allah karena sedekah yang ia berikan salah atau keliru. Seharusnya bukan untuk seorang pencuri, melainkan untuk orang yang membutuhkan. Ia putuskan pada malam berikutnya ia kembali mencoba bersedekah. Hasilnya, tanpa ia sadari, sedekahnya ia berikan kepada seorang pezina. Pada malam berikutnya pun ia kembali mencoba melakukan hal yang sama. Sedekahnya ia berikan kepada orang kaya. Karena keinginannya untuk mencari ridha Allah yang sangat kuat, ia lakukan sedekah hingga 3 kali. Tapi sangat disayangkan, 3 kali sedekahnya ia berikan kepada orang yang menurutnya tidak berhak atas sedekahnya. Akhirnya ia putuskan untuk berserah diri hanya kepada Allah. Biarlah Allah yang memutuskan segalanya atas sedekahnya. Malam berikutnya Allah mengirimkan pesan indah lewat mimpinya. Malaikat turun menyampaikan pesan dari Allah. Allah telah menerima sedekahmu. Sedekahmu membuat pencuri menjadi tidak mencuri lagi. Pezina itu menjadi tidak berzina kembali, dan orang kaya itu menjadi orang yang sangat dermawan. Dari kisah di atas dapat kita simpulkan kenapa Allah menerima sedekahnya. Yang pertama ialah Allah selalu mendengar doa dari hambanya. Yang kedua, kisah yang diceritakan Rasulullah ini ialah salah satu tafsir dari pentingnya niat dalam amalan. Yang ketiga, sangat mudah bagi Allah membolak-balikan hati manusia. Dan yang keempat adalah tentang riya. Yang pertama, Allah selalu mendengar doa dari hambanya. Pada kisah di atas bisa jadi Allah sedang menguji hambanya. Allah menunjukkan 3 orang yang sepatutnya bukan orang yang berhak atas sedekahnya. Dan bisa pula Allah mendorong orang ini agar mendapatkan pahala sedekah lebih banyak karena ia 3 kali mengeluarkan sedekahnya. Yang kedua, kisah yang diceritakan Rasulullah ini ialah tafsir dari pentingnya niat, karena segala sesuatu itu bergantung dari niatnya. Bila yang kau kejar dunia, maka dunia yang akan kau dapat.
Namun bila yang kau kejar akhirat, maka Allah akan berikan bekal terbaik dunia untuk akhiratmu. Dan yang ketiga, sangat mudah bagi Allah membolak-balikan hati manusia. Dari kisah di atas kita saksikan hanya dari sedekah orang yang awalnya sering berlaku buruk menjadi sadar dan taubat. Sesungguhnya hidayah datang kepada setiap manusia, hanya saja apakah ia ingin mengambilnya atau tidak. Bila ia berusaha mengambilnya, maka Allah akan mudahkan setiap langkahnya. Dan yang keempat adalah riya. Riya ialah syirik yang paling kecil, karena amal soleh tidak akan ada artinya bila dibarengi dengan riya. Pahala akan menjadi debu dengan riya, amalan akan melelahkan dengan riya. Sedangkan amalan sedekah memiliki kelebihan yang sangat luar biasa. Inilah yang membuat setan tidak akan tinggal diam, akan selalu membisikkan kata-kata indah agar amalan dibarengi dengan riya. Amalan sholat bisa mendapatkan pahala sholat, amalan puasa bisa mendapatkan pahala puasa, amalan penghafal Al-Quran bisa mendapatkan pahala penghafal Al-Quran, sedangkan amalan sedekah bisa mendapatkan seluruh pahala, yaitu pahala sholat, pahala puasa, pahala penghafal Al-Quran dalam satu waktu. Karena istimewanya sedekah, tujuan para sahabat bekerja mencari nafkah ialah agar bisa melakukan sedekah, dan minimal sedekahnya ialah setengah dari harta yang dimiliki. Bahkan ada salah satu sahabat bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ya Rasulullah, apakah ada amalan yang lebih baik dari sedekah?" Rasulullah menjawab, "Tidak ada, karena orang mampu yang pandai bersedekah telah dilebihkan oleh Allah atas sedekahnya. Sedekah bukanlah amalan biasa, oleh karena itu luruskan dan kuatkan niat hanya untuk Allah SWT, maka Allah akan memberikan balasan yang tidak akan pernah kita sangka, tidak akan pernah kita pikirkan." Mudah-mudahan hati kita selalu berhusnuzon kepada Allah, karena Allah memiliki rencana terbaik bagi hambanya. Sebuah paragraf indah. Saat aku meminta indahnya bunga, Allah memberi kaktus berduri. Saat aku meminta hewan lucu dan mungil, Allah memberiku ulat yang membuatku gatal. Aku merasa sedih dan kecewa. Namun kemudian kaktus berduri itu berbunga, bahkan sangatlah indah, dan ulat itu pun berubah menjadi kupu-kupu yang amat cantik. Inilah jalan yang Allah berikan. Semua akan indah pada waktunya. Bila kita selalu berhusnuzon kepada Allah, sabar dan bersyukur atas nikmatnya. Allah selalu memberi apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita harapkan atau inginkan. Terkadang kita merasa kecewa dan sedih, tapi jauh di atas segalanya Allah sedang merajut sesuatu yang terbaik untuk hidup hambanya. Mudah-mudahan hati kita selalu mendapatkan setiap amalan hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah akan memberikan bekal terbaik untuk setiap amalan. Mudah-mudahan hati kita dijauhkan dari sifat riya, agar Allah selalu membimbing kita di jalan terbaik, jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Semoga bermanfaat dan menginspirasi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.